Transformasi geometri. Di video ini kamu akan belajar tentang transformasi geometri. Diharapkan setelah kamu mempelajari video ini kamu dapat menjelaskan tentang transformasi geometri dan contoh-contoh yang berkaitan dengan transformasi geometri di kehidupan sehari-hari. Lalu menjelaskan jenis transformasi geometri berupa translasi dan refleksi. Apakah kamu suka menonton film? Sekarang ini ada banyak sekali film ya. Nah, pada zaman dahulu untuk bisa menonton film itu dilakukan dengan menggunakan layar tancap dengan menggunakan alat yang dapat memantulkan gambar-gambar kecil kumpulan-kumpulan film yang kemudian dipantulkan ke layar. Nah, contoh kedua ada suatu pegunungan di Jepang di mana menyediakan fasilitas kereta gantung yang akan mengangkut penumpang yang berada di bawah menuju ke puncak gunung tanpa kesusahan. Nah, kalau kita perhatikan contoh pertama dan contoh kedua ini adalah penerapan dari transformasi geometri di sekitar kita, dan masih banyak lagi contoh-contoh penerapan transformasi geometri. Tapi apa sih transformasi geometri itu? Transformasi geometri adalah perubahan suatu objek geometri meliputi posisi, ukuran, atau bentuknya sendiri. Di mana dengan mempelajari transformasi geometri ini akan membantumu dalam meningkatkan kemampuan spasial, penalaran geometri, dan membantu dalam pembuktian matematika. Dan diharapkan sebelum kamu mempelajari materi transformasi geometri ini, kamu telah mempelajari materi fungsi, trigonometri, dan matriks, sehingga akan memudahkanmu dalam mempelajari transformasi geometri. Jika diibaratkan suatu pohon, transformasi geometri memiliki 4 buah cabang, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, di mana cabang translasi, refleksi, dan rotasi termasuk transformasi yang tidak mengalami perubahan bentuk, sedangkan dilatasi adalah transformasi yang mengalami perubahan bentuk. Nah, di video ini kita akan lebih berfokus kepada translasi dan refleksi. Translasi. Nah, coba lihat video ini. Ada seseorang yang ingin menaiki flying-fox. Dia menuju ke suatu tempat yang tinggi, kemudian setelahnya dia meluncur ke bawah, menuju ke arah pantai. Nah, di sini terjadi perubahan posisi orang itu dari suatu tempat yang tinggi menuju ke dataran rendah di pantai. Nah, dalam matematika perubahan posisi ini bisa juga disebut dengan translasi atau pergeseran. Jadi, translasi adalah pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri dengan jarak dan arah yang sama. Dan yang berubah itu hanyalah posisinya saja, sedangkan ukuran dan bentuknya tidak berubah atau tetap. Nah, andaikan seorang pengrajin batik ingin membuat batik menggunakan mesin batik cap printing. Nah, di sini ada satu pola yang sudah dibuat yang membentuk suatu persegi yang ujung-ujungnya kita sebut saja titik A, B, C, dan D. Nah, misalkan titik A itu terletak pada titik koordinat X, Y, kemudian ditranslasikan oleh matriks AB, sehingga bergeser sejauh A ke arah kanan dan sejauh B ke arah atas. Nah, sehingga diperoleh bayangan motif batik itu dengan titik A terletak pada koordinat X-aksen dan Y-aksen, yang dalam bentuk pemetaan dapat ditulis sebagai berikut. Jika ditulis dalam persamaan matriks transformasi adalah seperti berikut. Kita lanjut ke refleksi atau pencerminan. Nah, coba lihat video ini. Ada seekor kucing yang berdiri di depan cermin. Dalam matematika, bercermin disebut juga dengan refleksi atau pencerminan. Di sini ada sebuah segitiga yang akan kita cerminkan. Setelah dicerminkan, hasilnya adalah seperti berikut bayangannya. Nah, jadi refleksi adalah transformasi yang memindahkan objek menurut sifat-sifat cermin, di mana pencerminan itu dilakukan terhadap suatu garis yang bertindak sebagai cermin atau sumbu refleksi, sumbu simetri. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat sifat-sifat dari pencerminan kan, yaitu jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, serta ukuran dan bentuk objek tidak berubah. Nah, refleksi itu tidak hanya mencerminkan dengan bidang datar yang lurus dari atas ke bawah, bisa juga cermin itu diletakkan dengan berbagai macam arah. Nah, ada 8 jenis refleksi yang akan dituliskan di video ini. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Nah, setelah dicerminkan, titiknya akan berpindah ke titik X-aksen dan Y-aksen. Jika dituliskan dalam pemetaan dan matriks transformasi,
Kemudian refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Refleksi terhadap titik 0. Refleksi terhadap garis X sama dengan A. Refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X tangen A. Nah, agar kamu lebih paham, kita akan langsung ke contoh soal. Tentukan bayangan titik A5,2 jika ditranslasikan oleh matriks T min 4, 5. Jika suatu titik yang memiliki titik koordinat X, Y ditranslasikan oleh suatu matriks, akan diperoleh titik bayangan dengan titik koordinatnya X aksen dan Y aksen, di mana X aksen Y aksen itu bisa kita peroleh dengan X ditambah A dan Y ditambah B. Nah, karena matriks T itu adalah min 4, 5, di mana A-nya adalah min 4 dan B-nya 5, jadi X aksennya adalah 5 dikurang 4 dan Y aksennya 2 ditambah 5, sehingga diperoleh matriks 1, 7. Jadi bayangan titik A5,2 oleh translasi min 4, 5 adalah 1,7. Nomor 2, tentukan bayangan titik 5,2 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, jika dicerminkan terhadap sumbu X, titik bayangannya bisa kita peroleh dengan mengkalikan matriks 1, 0, 0, min 1 dengan XY. Nah, XY-nya adalah 5, 2. Jadi kalau dikalikan dengan matriks itu diperoleh hasilnya, sehingga bayangan titik tersebut setelah dicerminkan terhadap sumbu X adalah 5, min 2. Nomor 3, tentukan bayangan titik 5,2 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X dengan mengkalikan matriks 0, 1, 1, 0 dengan XY. Kita peroleh hasilnya sehingga bayangan titik 5,2 setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X sama dengan 2,5. Nah, ini adalah mentransformasikan garis. Nomor 4, tentukan bayangan garis Y sama dengan 2X min 3 jika ditranslasi oleh matriks 2,3. Nah, kita andaikan ada suatu titik yang terletak pada garis Y sama dengan 2X min 3. Misalkan saja titik itu adalah titik A dengan koordinat X, Y. Setelah ditransformasikan nanti akan diperoleh titik A aksen dengan titik koordinatnya X aksen, Y aksen. Dengan X aksen, Y aksen itu sama dengan X tambah A, Y tambah B. Nah, setelah kita masukkan ke dalam rumus diperoleh, kemudian dipindah ruas diperoleh X sama dengan X aksen kurang 2. Kita misalkan itu sebagai persamaan pertama. Kemudian Y aksen sama dengan Y ditambah 3. Dipindah ruaskan diperoleh Y sama dengan Y aksen dikurang 3. Kita misalkan itu sebagai persamaan kedua. Lalu kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 ke persamaan garis Y sama dengan 2X min 3. Nah, yaitu kan tadi sama dengan Y aksen min 3. Kemudian X-nya X aksen min 2. Kita substitusi diperoleh hasilnya sama dengan Y aksen sama dengan 2X aksen min 4. Jadi persamaan garis itu kita peroleh Y sama dengan 2X min 4. Nah, itu dia penjelasan mengenai translasi dan refleksi. Untuk rotasi dan dilatasi akan kita pelajari lain waktu. Sekian video dari saya Dea Rizkita, NIM ACA 118028 mengucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.